Oke, yang tadi akuntansi biaya, tadi sudah Ibu info di grup ya, untuk mencari contoh kasus menghitung biaya produksi per unit dan harga pokok pesanan per unit. Nanti untuk latihan soal bisa dikerjakan di slide terakhir ya, yang contoh soal tadi. Kemudian yang untuk akuntansi manajemen, sudah ada di layar teman-teman? Ada, Bu. Oke, ini materinya juga hampir sama ya, masih satu rumpun. Oke, ada akuntansi manajerial dan konsep biaya. Nah, konsep biaya jadi hampir sama tadi dengan perhitungan biaya produksi. Klasifikasi umum biaya. Nah, ini juga sama ya tadi ya. Ada biaya produksi dan juga biaya non-produksi. Biaya produksi. Komponennya ada apa? Tadi biaya produksi, ada bahan langsung, bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk jadi. Kemudian bahan baku langsung, ada juga bahan tidak langsung. Nah, ini bahan langsung aja ada klasifikasinya lagi ya. Ada bahan baku langsung dan bahan yang tidak langsung. Bahan baku langsung, bahan baku yang terdapat di bagian utama produk sehingga dapat ditelusuri dengan mudah di produk jadi. Nah, contohnya tadi, misalkan untuk membuat roti, bahan langsungnya terigu 100 kilo. Nah, ada bahan tidak langsung, bahan baku yang terdapat bukan di bagian utama produk, sehingga tidak dapat ditelusuri dengan mudah. Nah, ini juga, misalkan dalam membuat sebuah roti, diperlukan ada pengembang ya, bahan pengembangnya, bahan-bahan lain. Nah, ini yang ditelusuri dengan eh, tidak mudah. Jadi kalau kayak bahan langsung, bahan baku terigu itu kan langsung kelihatan ya, sekian gitu. Nah, ini juga banyak bahan, misalkan mau menggunakan eh, contoh kayak di percetakan nih, oh tintanya sekian, ternyata lebih atau eh, lebihnya sekian mili, berapa mili tintanya yang masih. Nah, itu kan sulit ditelusuri, makanya disebut dengan bahan tidak langsung. Pun tenaga kerja juga dibagi menjadi dua. Tadi bahan baku juga bahan baku langsung dan bahan tidak langsung. Tenaga kerja juga ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung meliputi biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri dengan mudah ke masing-masing unit. Nah, ini jelas kalau misalkan tadi pabriknya roti, tenaga kerja yang langsung membuat roti tersebut. Nah, ada berapa tenaga kerja, gajinya berapa. Nah, itu tenaga kerja langsung karena berkaitan dengan proses produksi. Tenaga kerja tidak langsung, tenaga kerja yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah ke masing-masing unit. Nah, contohnya tadi biaya tenaga kerja bagian pemasaran. Karena dia kan tidak langsung ya berkaitan, misalkan untuk membuat roti sekian unit, biaya tenaga pemasarannya sekian, kan tidak. Jadi disebut tenaga kerja tidak langsung. Nah, kemudian komponen berikutnya tadi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ada BOP ya, biaya overhead. Elemen ketiga dari biaya produksi ini mencakup seluruh biaya selain biaya bahan baku dan tenaga kerja. Jadi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja ini masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, ya contoh ada biaya listrik lah, biaya iklan, nah, biaya-biaya lain ya, biaya air. Nah, ini masuk ke biaya overhead atau BOP ya, biaya overhead pabrik.
Kemudian tadi biaya produksi udah ada diklasifikasikan lagi. Begitu juga dengan biaya non produksi, ini ada klasifikasinya lagi. Ada biaya penjualan, ada biaya administrasi. Biaya penjualan contohnya semua biaya yang diperlukan untuk menangani pesanan pelanggan. Contoh biaya iklan, biaya pengiriman, biaya gudang, ini disebut biaya penjualan. Jadi biaya-biaya yang timbul untuk menjual sebuah produk disebut biaya penjualan. Iklan tentu ya, untuk menjual sebuah produk diperlukan iklan. Untuk menjual produk juga harus dikirim, ada biaya pengirimannya. Harus ditaruh di gudang dulu, ada biayanya di gudangnya. Nah, ini masuk ke biaya penjualan. Yang kedua ada biaya administrasi. Semua biaya yang berhubungan dengan manajemen umum organisasi. Nah, contoh gaji akuntan, ini tipe ya, gaji akuntan, gaji humas, sekretariatan, ini masuk ke biaya administrasi. Jadi semua biaya yang berhubungan dengan manajemen. Jadi biaya non produksi diklasifikasi menjadi dua, ada biaya penjualan, ada biaya administrasi. Hmm. Di sini ada arus biaya perusahaan. Di sini pertama dari bahan-bahan. Tadi bahan-bahan aja, bahan baku itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada bahan baku langsung dan bahan tidak langsung. Kemudian selain bahan untuk memproduksi sebuah produk, tentu ada biaya overhead-nya. Nah, biaya overhead-nya masuk ke biaya overhead pabrik. Kemudian yang ketiga ada tenaga kerja. Tentu dalam memproduksi barang harus ada tenaga kerjanya ya. Jadi bahan tidak langsung ini masuk ke BOP. Ya, masuk ke biaya overhead pabrik untuk bahan tidak langsung. Karena tidak berkaitan langsung dengan produksi. Pun dengan tenaga kerja tidak langsung ini juga masuk ke biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya bahan baku langsung yang berkaitan dengan produksi masuk ke barang dalam proses, langsung masuk ke sini. Juga dengan tenaga kerja langsung, ini masuk ke barang dalam proses. Kalau bahan tidak langsung dengan tenaga kerja tidak langsung masuk dulu ke BOP. Dari BOP baru masuk ke barang dalam proses. Sampai akhirnya setelah biaya-biaya ini semua sudah dihitung, masuklah jadi namanya barang jadi. Otomatis kita sudah tahu harga pokok penjualannya. Jadi ini cara menghitung harga pokok penjualan, klasifikasinya dari bahan, ada bahan langsung masuk ke barang dalam proses. Kalau bahan tidak langsung masuk dulu ke biaya overhead pabrik karena tidak ada kaitan langsung dengan produksi, juga tenaga kerja tidak langsung dihitung ke klasifikasi BOP dulu, baru masuk barang dalam proses. Nah, setelah ketemu biayanya barang dalam proses tersebut, kan otomatis sudah jadi barang jadi. Ini kita pasti tahu harga pokok penjualannya. Biaya produk versus biaya periodik. Di sini ada perbedaan antara biaya produk dengan biaya periodik.
Biaya produk, semua biaya yang terkait dengan memperoleh atau pembuatan suatu produk. Nah, jadi ini gampang ya. Biaya produk ya jelas biaya yang terkait dengan proses memperoleh suatu produk itu berapa sih habisnya, itu namanya biaya produk. Kalau biaya periodik, semua biaya yang tidak termasuk dalam biaya produk. Contohnya apa? Biaya penjualan, biaya administrasi ini masuk ke biaya periodik karena tidak ada langsung kaitannya dengan biaya produksi. Klasifikasi biaya untuk memprediksi perilaku biaya. Di sini klasifikasi biaya ini ada 5 untuk memprediksi perilaku biaya. Ada biaya tetap, biaya tidak tetap, biaya semi variabel, ada asumsi linearitas, dan juga rentang relevan. Biaya tetap, ini yang pertama, tadi ada 5 ya. Yang pertama biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya, meskipun jumlah produksi bertambah. Jadi, biayanya selalu tetap, meskipun produksinya berubah atau produksinya bertambah. Nah, itu biayanya akan selalu tetap. Misalkan biaya gedung ya, biaya gedung, biaya pabrik, atau pabrik tersebut biaya sewanya 200 juta. Mau produksi jadinya kecil, misalkan memproduksi roti ya, roti jadinya 100 unit, 200 unit, 300 unit, sampai 1000 unit, itu tetap biaya sewanya, tetap harganya 200 juta. Mau produksinya berubah-ubah, mau sedikit atau banyak, itu biaya sewanya tetap. Nah, jadi dia jumlahnya selalu tetap. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi dalam pembagian langsung berdasarkan perubahan tingkat aktivitas. Nah, di sini ada ya. Nah, Q ini jumlah produksi mengalami kenaikan, maka jumlah biaya, nah, P ya, jumlah biaya yang akan dikeluarkan juga mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya jika mengalami penurunan produksi. Contoh untuk membuat tadi 1000 roti diperlukan biaya sekian. Untuk membuat 2000 otomatis nambah nih biayanya. Harus diperlukan dari 1000 unit roti misalkan perlu 5 juta. Untuk 2000 perlu 10 juta. Nah, jadi otomatis semakin besar biaya produksinya, semakin besar juga unit yang dihasilkan. Itu namanya biaya variabel. Beda dengan biaya tetap tadi. Contoh biaya sewa gedung, mau jadi unitnya banyak atau sedikit, itu biayanya selalu tetap. Kalau biaya variabel mengikuti jumlah produksinya banyak, ya otomatis biaya produksinya juga semakin naik. Makanya tadi trennya seperti ini. Nah, ini contoh kalau mengalami kenaikan. Asumsi linearitas dan rentang relevan. Asumsi linearitas. Jadi yang ketiga ya, ada asumsi linearitas. Adalah asumsi bahwa biaya dinyatakan berupa garis linear, sehingga hubungan antara biaya dan aktivitas dapat disajikan dalam suatu garis. Kalau rentang relevan, rentangan dari aktivitas yang muncul dengan asumsi bahwa perilaku biaya yang berupa garis lurus. Yang kelima ada biaya semi variabel. Nah, biaya yang berubah tapi tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini ada 2 unsur untuk biaya semi variabel karena
ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Jadi biayanya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Untuk menentukan biaya semi variabel, ada metodenya. Yang pertama ada metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis dengan terlebih dahulu memiliki dua titik. Ada titik tinggi, ada titik rendah. Digunakan untuk menghitung parameter titik potong dan kemiringan. Titik tinggi adalah suatu titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Kalau titik rendah, dengan tingkat output atau aktivitas yang terendah. Persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut. Ada X1, ada Y1 adalah titik aktivitas rendah, X2, Y2 titik aktivitas tinggi. Maka persamaan biaya variabel per unitnya dihitung. Nah, variabel perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas. Nah, Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Biaya variabel per unit, biaya tinggi dikurangi biaya rendah dibagi aktivitas tinggi dibagi aktivitas rendah. Nah, ini cara menghitungnya. Di sini ada contohnya. Oke, di sini ada biaya reparasi dan pemeliharaan mesin. Nah, otomatis kalau produksi pasti ada biaya reparasi ya, atau biaya pemeliharaan mesin. Nah, contoh, yang pertama, bulan pertama ada 750.000. Jam mesinnya ada 6.000. Jadi untuk mereparasi, memelihara mesin dengan harga 750.000 ini, sudah digunakan mesin tersebut selama 6.000 jam. Penghitungnya, biaya variabelnya sama dengan tadi. Dari yang tertinggi biaya. Kita lihat teman-teman perhatikan tabelnya. Mana yang tertinggi? Nah, yang tertinggi ada di 8 ya. 1 juta. 1 juta. Dikurangi biaya yang paling rendah. 4.000. Oke. Nah, sini ya, teman-teman perhatikan. Biaya tinggi dibagi biaya rendah, aktivitas tinggi dibagi aktivitas rendah. Oke. Nah, di sini dilihat dari jamnya. Ya. Karena dari aktivitas tinggi dan aktivitas rendah. Nah, aktivitas tingginya ada di jam mesin ke 8.000 di 1 juta. 1 juta. Aktivitas rendahnya ada di 4.000 jam mesin ya. Karena ini 4.000 ini yang paling terendah. 4.000 ini biaya reparasinya 600.000. Nah, jadi dilihat dari jam mesinnya, mana yang paling tinggi. Yang pertama di sini 1 juta ya, 8.000 jam mesin 1 juta. Dikurangi 600.000, dari mana 600.000? Karena ini jam mesinnya yang paling rendah. Jadi 1 juta dikurangi 600.000 dibagi 8.000 tadi jam tertinggi dibagi jam terendah 4.000. Ketemunya berapa? 100 per jam mesin. Baru kita masukkan biaya tetapnya. Biaya tetap masukkan ke dalam persamaan. 600.000 sama dengan A plus 100. Nah, 100 ya.
dikali 4.000. Nah, 4.000 jam mesin. 600.000 sama dengan A plus 100 dikali 4.000. 400.000 ketemunya A sama dengan 200.000. Persamaan garisnya berarti Y sama dengan 200.000 plus 100X. 200.000 dari sini, 100 dari sini. Itu contoh metode tinggi rendah. Jadi teman-teman lihat dari aktivitasnya jam mesinnya mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah, baru dihitung ke biayanya. Biaya yang tinggi dikurangi biaya yang rendah. Kemudian ada metode regresi kuadrat terkecil. Metode yang menghitung besarnya deviasi dengan pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlah deviasi kuadrat tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Rumusnya Y sama dengan A plus BX, Y total biaya, A biaya tetap, B biaya variabel, X-nya tingkat aktivitas atau output. Nah, menghitung A-nya dari mana? Ini dia. Dari X kuadrat, ya, dihitung, dibagi dengan N, jumlahnya ya. Ini rumusnya. Contohnya, lebih gampang dengan melihat contoh ya. Dengan memasukkan ke dalam rumus. Nah, di sini ada contohnya. Sudah ada biaya reparasinya Y, jam mesin X, kemudian XY ya. Ini dikalikan dengan ini ya. Kalau XY ya, X dikalikan dengan Y. Kalau ini X kuadrat. Nah, X kuadrat, contoh di sini X-nya 6.000, jadi 6.000 kuadrat itu 36 juta. Dimasukkan ke rumus yang ini. Nah, untuk menghitung A dan B. Nah, X kuadratnya kan tadi sudah ketemu ya. X kuadrat, X kuadrat. Begitu juga dengan B. Nah, XY-nya sudah ketemu. Nih, XY, X kuadratnya juga ketemu. Nah, biaya tetap. Jadi, dihitung, dimasukkan ke rumus, ketemu biaya variabelnya, B-nya 115, A-nya 79.270. Dari mana? Dari tabel ini kan sudah kelihatan ada Y, ada X, XY, X kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus ini. Nanti ketemu persamaan garisnya kan A plus BX ya. Jadi A-nya 79,27, B-nya berapa? 115X. Nah, ini cara menghitung untuk metode regresi kuadrat. Ini ada contoh laporan laba rugi, format tradisional dan Nah, di sini ada laporan laba rugi format tradisional. Laporan laba rugi tradisional dibuat untuk tujuan pelaporan eksternal. Nah, jadi ini kalau laporan laba rugi tradisional dibuat untuk tujuan laporan keluar ya, pihak eksternal. Laporan jenis ini menyusun biaya menjadi dua kategori, harga pokok penjualan dan biaya penjualan administrasi. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan margin kotor. Margin kotor dikurangi biaya sama dengan laba neto operasi. Nah, ini biasanya di laporan laba rugi untuk pengantar akuntansi ya. Ini menggunakan laporan laba rugi tradisional dari biaya penjualan, dikurangi harga pokok penjualan, dikurangi biaya, ketemu laba. Tapi contohnya seperti ini. Ada laporan laba rugi format tradisional dari pendapatan penjualan, dikurangi harga pokok penjualan, ketemu laba kotor, dikurangi biaya administrasi dan pemasaran, ketemu neto. Nah, ini contohnya. Ini bulan November, yang sebelahnya lagi angka di bulan Desember. Ini contoh format laporan laba rugi yang tradisional.
Kemudian ada laporan laba rugi format kontribusi. Pendekatan kontribusi adalah menyediakan informasi yang dengan jelas memisahkan biaya tetap dan juga biaya variabel sehingga membantu proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jadi kalau laba rugi biasa yang teman-teman pernah belajar di pengantar akuntansi itu tradisional. Nah, kalau laba rugi untuk format kontribusi tentu memudahkan ada pemisahan biaya tetap dan biaya variabel, sehingga mudah untuk proses perencanaannya, pengendaliannya, pengambilan keputusannya. Untuk membuat laporan laba rugi dengan format kontribusi dilakukan dengan penjualan dikurangi dengan biaya variabel untuk mendapatkan margin kontribusi. Untuk perusahaan dagang, harga pokok penjualan adalah biaya variabel yang masuk dalam bagian biaya variabel pada laporan laba rugi format kontribusi. Lebih gampangnya ini masuk ke contoh formatnya. Di sini ada pendapatan penjualan. Nah, contohnya 800 unit dikali 500, 200 unit kali 500. Nah, ini pendapatannya 900.000. Nah, karena ini laporan laba rugi format kontribusi ada pemisahan mana biaya variabel dan juga biaya tetap. Di sini pendapatan dikurangi dulu biaya variabel. Ketemu namanya margin kontribusi. Tinggal dikurangi biaya tetap. Ketemu laba neto. Nah, sekian. Begitu juga dengan bulan Desember. Nih. Jadi, perbedaan dengan ini, kalau laporan laba rugi tradisional, pendapatan dikurangi harga pokok penjualan, kurangi administrasi, ketemu laba neto. Tapi kalau laba rugi format kontribusi, ada pemisahan mana yang termasuk biaya variabel, mana yang termasuk biaya tetap. Klasifikasi biaya untuk pembebanan biaya ke objek biaya. Jadi, klasifikasi biaya untuk pembebanan biaya ke objek biaya ada dua, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi, biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri dengan mudah. Ya, contoh tadi di pabrik roti, nah, atau pabrik percetakan, kertasnya sekian, tapi biaya tidak langsungnya, membutuhkan tintanya sekian, ternyata lebihnya sekian. Nah, ini masuk ke biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah atau disebut biaya tidak langsung. Klasifikasi biaya untuk pengambilan keputusan. Yang pertama ada pendapatan diferensial. Perbedaan pendapat antara dua alternatif yang ada. Nah, untuk tentu dalam mengklasifikasikan biaya, untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian ada biaya diferensial, perbedaan biaya antara dua alternatif yang ada, biaya kesempatan alternatif, manfaat potensial yang akan hilang bila salah satu alternatif telah dipilih dari jumlah alternatif yang ada. Biaya tertanam, biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun di saat ini ataupun di masa yang akan datang. Jadi, klasifikasi ya, biaya juga diklasifikasi berdasarkan kepentingannya untuk mengambil keputusan. Nih, ada 1, 2, 3, 4 nama biayanya. Jadi untuk materi kedua, akuntansi manajemen. Oke, untuk yang tadi akuntansi biaya, untuk tugasnya, untuk latihan soalnya, jelaskan ya, apa ada yang ditanyakan? Untuk yang tadi dulu, ada?
Sudah jelas ya? Oke. Untuk akuntansi biaya tadi untuk latihan soal ada di slide terakhir. Teman-teman bisa cari contohnya, studi kasusnya, nanti pasti bisa mengerjakan untuk di slide terakhir yang PPT akuntansi biaya. Kalau untuk akuntansi manajemen tidak ada latihan soal ya, jadi teman-teman bisa fokus dulu mengerjakan yang contoh soal akuntansi biaya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Ada ya. Nanti sambil mengerjakan, kalau memang ada pertanyaan, boleh di grup ya. Oke. Coba Ibu buka si akadnya. Takutnya kemarin absen, tapi belum terekod. Bu, untuk tugas itu 1 minggu ya Bu ya tetap Bu. Iya, 1 minggu ya. Karena ini ikhlas, Ibu beri waktu juga 1 minggu ya. Nanti kalau teman-teman mengerjakan mungkin bisa besok, takutnya Senin kerja ya. Pokoknya rentang waktunya 1 minggu untuk latihan. Jadi nanti kalau UTS apa, insya Allah teman-teman sudah bisa. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Yang sudah absen akuntansi biaya dari kemarin ya. Aditya Yuski sudah, Matilda Lema sudah, Irfan Effendi ada, Ferry, Virginia sudah dua-duanya. Mawarni hari ini sudah, kemarin tidak ada. Belum ada absen. Mawarni. Danti sudah, Dini sudah 2 kali absen. Aman